dikenal sebagai salah satu bintang yang bersinar di dunia streaming Korea Selatan. Bae Ah-yeong memiliki ribuan penggemar yang setia mengikuti setiap langkahnya. Namun, di tengah gemerlapnya dunia digital, tak ada yang menyangka bahwa perjalanannya akan berakhir tragis di Phnom Penh, Kamboja. Pada 10 Juni 2023, berita mengejutkan menggemparkan publik. Sebuah jenazah wanita ditemukan terbungkus selimut di sebuah kolam di ibu kota Kamboja. Identitas korban perlahan terungkap dan rasa ngeri menyelimuti mereka yang mengenalnya. Wanita itu adalah Bae Ah-yeong, seorang streamer Korea Selatan yang baru berusia 30-an. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana seorang bintang bisa terjebak dalam tragedi yang begitu kelam? Bae Ah-yeong dikenal di jejaring sosialnya sebagai Bae Ah-yeong. Dia adalah seorang influencer berusia 33 tahun dan DJ K-pop yang mencuri perhatian melalui platform streaming Afrika TV. Afrika TV adalah layanan streaming yang berbasis di Korea Selatan, menyajikan beragam konten audiovisual. Dan disinilah Ah-yeong memulai perjalanannya untuk meraih ketenaran. Sejak usia sangat muda, Ah-yeong telah memiliki visi yang jelas. Dia ingin menjadi model dan memberikan pengaruh positif kepada wanita lain melalui kehadirannya. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, Ah-yeong berjuang keras untuk mewujudkan mimpinya. Keluarga dan teman-temannya menggambarkannya sebagai sosok ceria, tulus, dan berani. Dia selalu berusaha menembus batasan baru dan terus berupaya menjadi yang terbaik. Berbekal tekad dan kerja keras, konten-kontennya di jejaring sosial mulai menarik perhatian lebih banyak orang. Seiring waktu, bakatnya semakin bersinar dan akun Instagramnya meroket hingga lebih dari 250.000 pengikut. Namun, hal yang paling disukai oleh banyak orang adalah video siaran langsungnya, di mana dia menampilkan tarian, merias wajah, memberikan trik kecantikan, dan menunjukkan sisi artistiknya sebagai DJ K-pop. Meskipun gaya hidup ini menimbulkan tekanan yang luar biasa, Ah-yeong tetap melakukannya dengan penuh gairah. Baginya, ini lebih dari sekedar pekerjaan, ini adalah wujud dari mimpi yang selama ini ia kejar, mimpi untuk hidup dari musik yang ia cintai. Setiap hari, popularitasnya semakin meningkat, mendekatkannya pada tujuan yang lebih besar, menjadi inspirasi bagi wanita muda di seluruh dunia. Namun, di balik gemerlapnya dunia maya, ada sisi lain yang tak terlihat oleh para penggemarnya. Meski telah mencapai pengakuan besar dan memiliki penggemar setia yang memujanya, sebuah kekosongan mulai merayapi hatinya. Dia merasa mungkin sudah saatnya untuk mengambil jeda, untuk mencari keseimbangan yang hilang. Di puncak ketenarannya, Ah-yeong mulai merasakan beban yang berat, tekanan untuk terus menjadi ikon kecantikan semakin menghimpitnya. Memasuki usia 30-an, tekanan itu semakin menjadi, hingga akhirnya ia merasa terjebak dalam ekspektasi yang menyesakan. Karena semua tekanan ini, suatu hari di bulan Maret 2023, saat usianya menginjak 33 tahun, Ah-yeong akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah yang tak terduga. Melalui media sosialnya, Ah-yeong mengumumkan kepada para penggemarnya bahwa dia akan mundur sementara dari dunia influencer musik yang selama ini membesarkan namanya. Dia butuh waktu untuk beristirahat, untuk merasakan kembali kehidupan sebagai manusia biasa. Sejak pengumuman itu, perlahan-lahan hidup Ah-yeong mulai bertransformasi. Ada semangat baru yang membara di dalam dirinya. Dia mulai menulis di buku harian, mencatat setiap langkah kecil yang dia ambil untuk mengubah kebiasaan, dan aspek-aspek dalam dirinya yang selama ini terasa tidak sempurna. Dalam momen refleksi itu, Ah-yeong memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, yaitu operasi kosmetik, sebuah langkah berani yang ditentang keras oleh keluarganya. Tetapi, dia tahu, jauh di lubuk hatinya, inilah yang dia inginkan. Keinginannya ini begitu kuat, seakan menjadi panggilan hidup yang harus dipenuhi. Keluarganya, yang sejak lama mengenal sifat keras kepalanya,
akhirnya menyerah dan menerima keputusan Ah Hyong. Mereka tahu bahwa sejak kecil Ah Hyong selalu teguh pada pendiriannya dan tak pernah mundur dari apa yang dia yakini. Ah Hyong menemukan sebuah klinik di Kamboja yang terkenal berkat reputasinya yang tinggi, dan dia memutuskan untuk memeriksanya lebih lanjut. Terinspirasi oleh pengalaman para influencer dan selebriti, dia mengetahui bahwa klinik ini dijalankan oleh pasangan ahli bedah plastik yang memiliki reputasi luar biasa di dunia artistik. Pada 4 Juni 2023, tanggal yang telah ditentukan oleh ahli bedah tersebut, Ah Hyong bersiap untuk menjalani operasi kecantikan. Wanita muda itu segera berangkat dengan penuh harapan, menantikan hasil dari prosedur ini. Sebelum menjalani operasi, Ah Hyong mengirim pesan kepada keluarganya, memberitahu bahwa dia akan menghubungi mereka setelah operasi selesai, agar mereka tidak perlu khawatir. Namun pesan itu menjadi yang terakhir mereka terima darinya. Kabar baik yang ditunggu-tunggu tidak pernah datang. Beberapa jam kemudian, keluarganya mulai khawatir dan terus mencoba menghubungi Ah Hyong, baik melalui telepon maupun pesan. Sayangnya, tidak ada jawaban. Setelah 24 jam tanpa kabar, kekhawatiran keluarga semakin memuncak dan mereka memutuskan untuk melapor kepada otoritas di Kamboja. Dari situlah, Ah Hyong secara resmi dinyatakan sebagai orang hilang. Meskipun keluarganya mengetahui bahwa Ah Hyong pergi ke klinik kecantikan, tidak ada seorang pun di lingkungannya yang mengetahui secara pasti di mana operasi itu dilakukan. Ini karena semua orang menentang keputusannya untuk operasi, sehingga Ah Hyong memilih untuk tidak memberikan informasi rinci tentang tempat tersebut. Berita ini disiarkan oleh media lokal di televisi, sehingga menjadi perhatian publik. Meski orang tuanya telah melakukan segala yang mereka bisa untuk menemukan Ah Hyong, mereka tidak berhasil menemukannya dalam keadaan hidup. 3 hari kemudian, jenazahnya ditemukan. Jenazah wanita muda tersebut ditemukan di sebuah selokan dekat kolam, menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Ada bekas goresan di leher dan perutnya, serta berbagai benjolan dan bekas luka, yang menunjukkan bahwa seseorang telah mengakhiri hidup Ah Hyong dan membuang tubuhnya. Meskipun tanda-tanda kekerasan terlihat dan penyebab kematian belum sepenuhnya diketahui, petugas sudah yakin bahwa Ah Hyong menjadi korban pembunuhan. Para ahli forensik menguatkan dugaan ini dengan mengambil sampel DNA dan bukti biologis lainnya untuk membantu menguak misteri tersebut. Dari hasil penyelidikan, petugas melacak jejak pasangan Lai Wenxiao dan Cai Huijuan, 2 ahli bedah yang mengoperasikan salah satu klinik estetika paling terkenal di negara itu. Mereka adalah orang terakhir yang diketahui berinteraksi dengan Ah Hyong, dan sidik jari mereka ditemukan di lokasi penemuan jenazah, membuat kecurigaan bahwa keduanya terlibat dalam kematian Ah Hyong yang tragis dan brutal. Keduanya segera ditangkap dan diinterogasi secara terpisah, hingga akhirnya mereka mengungkapkan versi masing-masing tentang apa yang sebenarnya terjadi, yang pada akhirnya membongkar kebenaran di balik peristiwa tersebut. Pada tanggal 4 Juni 2023, pasangan ahli bedah plastik, Lai Wenxiao dan Cai Huijuan, melakukan operasi plastik terhadap Byun Ah Hyong. Namun, operasi tersebut berakhir tragis ketika terjadi kesalahan fatal yang menyebabkan Ah Hyong meninggal di meja operasi. Ketakutan menghadapi konsekuensi hukum, pasangan itu memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Dalam interogasi awal, keduanya dengan nada penuh penyesalan mengaku bahwa kematian Ah Hyong adalah sebuah kecelakaan, sebuah insiden yang tidak mereka duga dan sesali. Petugas kepolisian pada awalnya menduga bahwa kasus ini adalah malpraktik medis, di mana prosedur yang salah telah menyebabkan kematian korban. Namun, para penyelidik dan ahli psikologi mulai meragukan kebenaran dari cerita yang disampaikan oleh pasangan tersebut. Ada banyak kejanggalan dalam penuturan mereka yang membuat para ahli merasakan ada lebih banyak hal yang disembunyikan, mendorong penyelidikan yang lebih dalam untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya di balik kematian Byun Ah Hyong. Selama interogasi, kedua tersangka terlihat sangat gugup dan cemas, dan beberapa kali saling menyalahkan.
Sikap mereka yang tidak konsisten dan saling menuduh memicu petugas kepolisian untuk menyelidiki kasus ini lebih jauh. Mengetahui betapa seriusnya kasus ini dan dampaknya terhadap keluarga korban, pihak Duta Besar Luar Negeri Korea Selatan memutuskan untuk turun tangan. Mereka menawarkan bantuan kepada keluarga Ah Hyong untuk memastikan bahwa kasus ini diselesaikan secara adil dan transparan, memberikan dukungan penting dalam upaya mencari keadilan bagi korban. Setelah itu, pihak kepolisian Kamboja melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan menanyakan kepada orang-orang di sekitar lokasi kejadian, apakah mereka melihat atau mendengar sesuatu pada waktu tersebut. Beruntungnya, proses penyelidikan berjalan cepat, sehingga petugas dapat segera mengumpulkan informasi penting dari saksi-saksi yang ada di lokasi. Kesaksian orang-orang sekitar sangat membantu dalam mengungkap detail-detail penting yang bisa memajukan penyelidikan dan mendekatkan pada penyelesaian kasus. Kedua tersangka, Lai Wenxiao dan Cai Huijuan, menggunakan cairan anestesi merek baru yang belum teruji pada Ah Hyong selama operasi. Namun, dampaknya sangat buruk. Ah Hyong mengalami kejang-kejang hebat yang kemudian berujung pada henti jantung. Takut menghadapi konsekuensi hukum, kedua tersangka mengambil langkah drastis. Mereka membungkus jenazah Ah Hyong dengan selimut merah untuk menyembunyikannya dari karyawan klinik, lalu memasukkan tubuhnya ke dalam mobil mereka. Dengan niat menutupi jejak, mereka membawa tubuh Ah Hyong ke sebuah kolam di lokasi terpencil. Tanpa rasa belas kasihan, mereka membuang jenazah di selokan yang berada di dekat kolam tersebut. Pada proses pembuangan inilah, petugas menduga bahwa tubuh Ah Hyong mengalami banyak luka, menambah bukti kuat bahwa tindakan keji telah dilakukan untuk menyembunyikan kematian korban. Pada tanggal 23 Juni 2023, jaksa secara resmi menuntut Lai Wenxiao dan Cai Huijuan atas tuduhan pembunuhan dan penyiksaan terkait kematian Byun Ah Hyong. Diperkirakan, mereka akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup atas tindakan keji yang mereka lakukan. Saat ini, pasangan tersebut ditahan sambil menunggu proses persidangan resmi dimulai. Keluarga Ah Hyong bersama teman-temannya menanti persidangan dengan penuh harapan agar kedua tersangka menerima hukuman yang setimpal. Meskipun ada beberapa kasus serupa sebelumnya, kasus Ah Hyong menarik perhatian lebih besar karena melibatkan dua ahli bedah profesional di bidang kecantikan. Kejadian ini membuka sisi gelap dari praktik operasi bedah plastik yang dilakukan oleh individu-individu dengan pengalaman minim yang seringkali berakhir dengan konsekuensi fatal. Kebetulan, negara asal Ah Hyong, Korea Selatan, adalah pusat global untuk operasi plastik. Negara dengan reputasi yang sangat kuat dalam hal bedah kecantikan. Di balik citra kecantikan yang sering dipuja-puja, tersembunyi statistik mengejutkan, lebih dari 100.000 prosedur operasi estetika dilakukan di Korea Selatan setiap tahunnya, menjadikannya negara dengan jumlah operasi plastik terbanyak di dunia. Namun, di balik angka yang mengagumkan ini, muncul pertanyaan yang menggugah pikiran. Di negara dengan permintaan yang begitu tinggi, seberapa banyak dokter yang benar-benar memiliki keahlian dan pengalaman yang diperlukan? Dan lebih mengkhawatirkan lagi, berapa banyak dokter yang dengan pengalaman minim tetap berpraktik dan melakukan prosedur berisiko, seperti yang terjadi dalam kasus Ah Hyong di Kamboja? Apakah mungkin ada lebih banyak ahli bedah yang tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk menangani prosedur kompleks ini? Dan jika ya, berapa banyak dari mereka yang mungkin bersembunyi di balik gemerlapnya industri kecantikan Korea Selatan? Kasus Ah Hyong memaksa kita untuk melihat lebih dalam dan mempertanyakan seberapa aman sebenarnya industri bedah kosmetik ini di tangan para dokter yang mungkin lebih tertarik pada keuntungan daripada keselamatan pasien. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal kesehatan dan prosedur medis. Pada operasi kecantikan, meskipun menjanjikan perubahan yang diinginkan, tidak terlepas dari risiko yang serius. Banyak yang tergoda oleh tawaran hasil instan atau harga yang lebih murah tanpa mempertimbangkan kualitas dan pengalaman penyedia layanan.
Hikmahnya, sebelum mengambil langkah besar dalam hal apapun, terutama yang melibatkan kesehatan, kita harus memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada informasi yang tepat dan sumber yang dapat dipercaya. Memilih profesional yang berpengalaman dan terakreditasi adalah kunci untuk menghindari tragedi. Pada akhirnya, keselamatan dan kesejahteraan jauh lebih penting daripada hasil yang cepat atau mengesankan.